Jumpa kembali bersama Bang Pedro si Mister. Kali ini Mister akan kasih tahu caranya tips memilih atau membeli GSX bekas atau GSX second. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan biar kamu banyak untungnya, biar kamu nggak banyak ruginya. Nah, ini dia kan. Kebetulan Mister baru beli juga, dan beli GSX ini sebetulnya ada beberapa keunggulan dibanding dengan beli kompetitor second, misalnya R15 atau juga misalnya CBR. Nah, ini dia kan. Gaspol ya. Oke, ini Mister kebetulan baru beli. Ini kondisi sangat mulus banget. Kilometernya baru 2000 nih, kalau nggak percaya. Tuh, kilometernya baru 2000. Kemarin 2100-an ya kan ya. Nah, ini sama saya dipakai jadi 2300-an ya. Ini super mulus. Nah, gimana sih biar dapat yang super mulus seperti ini? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya segel-segel. Dan segelnya seperti apa sih Bang? Nah, Mister akan pandu biar kamu banyak untungnya ketika beli GSX-nya. Yang pertama tentu legalitas ya, STNK, BPKB dan lain sebagainya ya. Nah, STNK, BPKB kalau perlu minta juga buku panduan pemilik dengan buku servis kalau ada, terus dengan kunci master ya, kunci master. Kalau misalnya kuncinya keyless-nya hilang, ini kebetulan kan ini tipe yang pakai keyless ya kan ya. Yang pertama ketika kamu beli kendaraan GSX dalam hal ini, yang pertama tentu dari kilometer kalau saya pribadi ya. Tidak dari tahun, karena percuma ya, misalnya ini tahun sekarang, tahun 2003 ya, 2003 ini sekarang. Misalnya beli motor 2002, kalau kilometernya udah banyak, terus udah begitu kondisinya tidak mulus ya, buat apa saya dari kilometer? Ini motor saya ini 2018 bulan Januari, udah 5 tahun lebih nih ya. Tapi lihat kilometernya ya. Kilometernya 2000-an ya. Kilometernya 2000-an dengan kondisi yang sangat mulus. Perhatikan. Pertama dari struktur body ya, kebetulan ini saya bodinya yang hitam karena saya suka yang hitam ya kan ya. Banyak kalau body ya ada warna biru dan lain sebagainya. Perhatikan dari kemulusannya. Terus perhatikan segel. Nah, segel pada Suzuki itu warnanya putih, segelnya seperti ini ya kan ya. Nah, pertama perhatikan segel-segel baut ya. Nah, ini segel ya putih, dicontreng seperti itu. Kalau di Kawasaki udah saya bahas itu warnanya kan biru. Nah, di Suzuki sama. Waktu Satria F juga saya warnanya putih, ini juga putih. Yang ini contoh ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini juga putih ya, ini cat putih seperti ini ya, cat putih ya, total. Nah, ini juga putih ya, total ya. Pokoknya banyak yang total ya. Biasanya seiring berjalan waktu alias motornya sering dipakai, si segel warna putih itu biasanya pudar. Kalau masih banyak yang utuhnya berarti bagus ya. Contoh seperti tadi ini ya. Terus itu ya, total. Kalau ini masih utuh berarti ini motor ini jarang dipakai ini ya. Terbukti saya masih 2000. Terus lihat juga kerapihan ya. Kerapihan selain tadi cat tadi ya. Kerapihan juga apakah banyak yang lecet. Ini lihat saya masih bagus ya. Saya selalu beruntung beli motor itu selalu mulus-mulus ya. Nah, kuncinya itu jangan buru-buru. Jangan buru-buru misalnya lihat di online atau teman nawarin buru-buru beli. Jangan. Bandingkan dengan motor GSX yang lain ya ini. Terus kita lihat sektor mesin juga, nanti kita tes suaranya ya. Perhatikan bagian dalam. Nah, kayak ini punya saya ini super mulus sekali ya kan ya. Super mulus sekali, masih sangat bersih, lihat. Maklum ini 2000 kilo ya kan ya. Nah, ini segel putih ya, di selang ada segel putih di selang ya. Pokoknya kalau itu masih utuh atau masih bening atau warnanya masih putih nggak kekuning-kuningan berarti jarang dipakai ini motor. Termasuk ini saya dari nah kayak ini ya. Putih ya, cat. Ini berarti bagus ya kalau ada cat-cat putih. Nah, seperti ini ya. Cat-cat putih berarti motor ini masih kondisi dalam keadaan sangat baik ya. Jarang dipakai atau jarang digunakan alias low kilometer. Selanjutnya dari tahun ya, tahun juga memang berpengaruh ya. Tapi kembali seperti yang saya jelaskan tadi, tahun itu nggak ngejamin ya, ibaratnya sekarang tahun 2003 ya, beli motor misalnya baru 6 bulan atau baru 1 tahun ya, beli tahun 2002. Tapi kalau sering dipakai, udah gitu kilometernya tinggi, kemulusannya itu kurang, ya sama aja dengan bohong sih. Saya cari yang kilometernya rendah, keadaan kemulusannya juga mantap ya. Perhatikan juga bagian bawah nih ada segel juga, masih ada segel ya. Kemulusannya, perhatikan juga ya kondisi cakram. Nah, ini menandakan juga banyak dipakai atau tidak ya, piringan ya, piringan cakram. Perhatikan ada segel putih ya lagi, segel putih lagi juga. Pegang, ini nggak dalam karena ini memang baru 2000 kilo. Kalau ini udah lama dipakai, banyak ngerem, ininya agak dalam. Nah, kalau ini nggak ya, aman ya. Kita lihat dari ini juga pegang begini. Udah, selanjutnya. Ini ya, ban masih produksi bawaannya. Ini kodenya 17 ya, karena ini kan ini
2018 awal, jadi kode produksi bannya 2017 akhir ya kan ya. Karena standarnya si ini X1 ya, IRC X1 ya. Jadi kalau ini kilometernya rendah, bannya juga berarti otomatis belum diganti ya kan ya. Nah, lanjutnya cat-cat rangka ya. Kita pegang cat rangka seperti ini mulus. Lihat boncengan ya. Ini rangka yang pada boncengan ya. Step belakang, terus ini armnya juga, lihat juga kondisi catnya. Terus mesin kondisi catnya juga. Terus body kondisi catnya juga. Ini saya dop ya, jadi agak kusem, maklum bawaannya emang udah kusem. Lanjut ya, sebelah kirinya juga. Nah, pada bagian kiri perhatikan standar samping. Karena semakin sering dipakai, otomatis sering nyetandarin, otomatis banyak yang lecet catnya. Perhatikan, kalau ini masih mulus ya, nggak ada lecet pada bagian ini, nggak ada lecet pada bagian ini ya. Karena kalau sering dipakai, sebagai contoh FU saya, nah catnya juga udah ngelotok-ngelotok tuh ya. Ya, namanya kalau udah sering dipakai. Ini sebagai contoh aja ya. Maaf. Perhatikan standar. Kalau standar memang banyak juga ada yang dipilok atau dicat ulang, tapi beda ya cat bawaannya. Tuh ya. Oke, udah dilihat standarnya aman. Minim kelecetan pada standar, berarti ini bagus ya. Makin banyak dipakai makin lecet banget standarnya. Oke, selanjutnya part standar ya. Ini kebetulan saya ini ya, spakbor belakang juga ada ya. Langsung saya minta, udah ada. Terus spionnya juga ada. Harus ada part standar ya. Part standarnya saya minta ya, spion sama spakbornya ya. Jadi part standar harus diminta ya ke yang beli kalau nggak dipasang. Oke, setelah cek kemulusan secara fisik, kita cek kaki-kaki. Yang pertama tadi yang dijelaskan ban ya. Bannya itu standarnya X1 ya, IRC X1 atau NR88 ya. Selanjutnya cek juga pada ini baut-bautnya ya. Kalau yang jarang dipakai pasti bening kan. Kalau jarang dipakai pasti bening ya. Kalau yang sering dipakai ini udah menguning, apalagi udah dibuka, ini ada segelnya tuh. Saya regal cat putih. Terus pinggiran pelek ya, siapa tahu udah dicungkil, udah ganti ban, ini sangat mulus ya. Ini mulus, ini motor seperti baru. Ini maklum ini punya saya 2000 kilo ya kan ya. 2000 kilo. Ini sayurnya variasi ya, yang asli ada, itu yang tadi saya dikasih ya kan ya. Diminta ya, jangan lupa kalau misalnya saya udah dilepas, spakbor dilepas, minta yang aslinya ke yang beli ya, apa ke yang jual. Nah, ini cek catnya ya, mulus. Terus cek suspensinya, apakah ada kebocoran atau tidak di seblekernya. Terus cek keempukannya juga ya. Ya gampang kalau cek keempukan ya. Cek keempukan bisa di ala sederhana seperti ini ya kan ya. Naik. Biasa kita begini-begini. Enak. Seperti itu ya. Cek itu ya, kalau misalnya belakang, pada bagian belakang ya kita naik, ditekan-tekan bagian belakangnya, gampang lah ya. Kalau masalah cek belakang misalnya seperti ini. Naik kalau bisa, ada yang naik. Terus sambil naik sambil di ini. Tuh, ya. Sambil lihat juga pada bagian apakah ada kebocoran oli atau tidak ya. Ini nggak ada ya kan ya. Terus cek gear sama rantai ya. Ini ada segelnya hijau ini. Maklum ini rantai mah kotor sedikit, nggak apa-apa, oli ini ya, bukan kotor atau ini cuma oli doang ya. Cek ban pinggirannya juga ya. Pinggirannya juga seperti yang tadi jelaskan. Terus cek juga pot step. Nah, biasa kalau udah sering dipakai, pada bagian ini ada mengkilat gitu. Karena tersentuh sama sepatu atau sandal, pada bagian ini lebih ini aluminium ya. Tidak dicat, aluminium tidak dicat kalau Suzuki, tapi kalau sering kena gesek, ini jadi apa, mengkilat sendiri ya. Nah, ini segelnya ya, segel putih ya. Berarti aman ya. Ya. Selanjutnya cek rem ya, rem yang tadi ya. Nah, rem kita cek ya. Enak apa enggak ya. Terus cek kopling juga ya. Saklar-saklarnya nanti kita cek mesin ya setelah ini ya. Saklar-saklarnya aman ya, cat-catnya juga kalau masih bagus. Ini mulus ya kan ya. Jadi beli GSX itu semakin mulus memang semakin mahal ya. Ini pasaran ya, kalau dengan mulus begini ya secondnya itu ada keuntungan dibanding dengan R15 ya atau CBR, karena harga second Suzuki GSX ini lebih murah. Karena barunya juga lebih murah ya, barunya itu kalau di Tasik ya 2003 bulan 5 sekarang itu untuk yang tipe standar 35, untuk yang ABS 38. Ini saya kalau pasaran, ini pasaran dengan kemulusan begini ya antara 20-an, tapi percaya nggak, saya ini beli antara 17.5 sampai 18 kalau kemarin dengan dihitung-hitung total ya kan ya. Nah, 18 ya kan ya. Udah murah lah, apalagi melihat kondisi 2000 kilo. Mungkin kalau tahun 2018 kondisinya jelek atau biasa atau agak-agak banyak lecet-lecetnya ya
paling 16-an juga dapat. Tapi ini kondisi mulus begini, Mister beli 18 sebetulnya untung banget sih. Untung banget beli antara 17,5 sampai 18-an ini untung banget ya. Melihat kondisi sangat baik begini ya. Perhatikan kopling, rem ya. Kampas juga bisa dilihat lah kalau kampas ya, kampasnya itu. Tuh perhatikan ketebalan kampas juga ini tebal ya. Terus ini kalipernya juga jangan sampai ada bocor, lihat ya. Mulus banget ya kan ya. Terus knalpot, ini emang catnya begini ya, hitam ini. Cek juga ya. Terus ini spakbornya nggak dipasang, nanti saya pasang ya. Terus ini ya, cakram dipegang begini masih rata. Oke, selanjutnya ini pada bagian yang sangat penting ya kan. Bagian yang sangat penting itu mesin. Nah, keunggulan dibanding dengan R15 atau CBR, walaupun sama-sama beli second, itu sih ini itu lebih kenceng daripada R15 dan juga CBR. Kalau nggak percaya ada review dari Otomotif TV itu, ini ya sekilas aja. Nah ini saya buka dari YouTube Otomotif TV ya. Nih kita lihat setelah ini nih, ini CBR, itu ini GSX sebelah sini ya. Nah R15 pertama start memang agak duluan R15 dengan CBR. GSX nah nyalip ya, CBR didadahin. Tuh lihat R15 setelah ini didadahin juga. Tuh ya, didadahin juga. Kenceng ya. Kualitas Suzuki memang mantap tuh, jauh ya, tuh jauh ya. Itu contoh ya dari Otomotif TV ya kan ya, dari Otomotif TV ya. Nah, jadi keuntungan beli dari si CBR ini memang mantap ya. Memang sangat mantap sekali mesinnya, kualitasnya. Nah, keunggulan Suzuki terletak pada mesin yang kenceng, awet, berkualitas. Bukan cuma mesin aja, bodi dan lainnya juga mantap. Jadi kualitas Suzuki bukan cuma mesinnya doang, rangka sampai bodinya mantap. Sekarang kita nyalakan ya. Iya, ini belum dipanasin ya. Dengar suaranya. Ya. Dengar suaranya ya. Ini punya saya punya sangat halus sekali ya kan ya. Sangat halus sekali. Sangat halus sekali. Dan ini keunggulan dari Suzuki memang masalah mesin jarang yang rusak, jarang yang minus. Jadi itu keunggulan. Kalau saya beli CBR atau R15 was-was, ini mesinnya bagus apa tidak, tapi Suzuki karena udah kuat jadi nggak khawatir ya. Suaranya juga empuk. Suzuki itu yakin dah lebih kuat daripada R15 dengan CBR. Udah banyak dibahas juga di Otomotif TV tadi, juga udah dijelaskan kualitas Suzuki itu jarang rusak ya kan ya. Nah kalau masalah servis bisa di bengkel resmi. Katanya bang, bengkel resmi banyak yang tutup. Ya gampang, sekarang banyak bengkel umum yang bisa tanganin injeksi. Lagian konstruksi si antara si Satria dengan CBR apa GSX memang sama konstruksi mesinnya, cuma beda di throttle body ada sensornya aja, udah selebihnya sama kan. Terus injektornya aja beda lubangnya ya. Makanya kalau Satria pengen lebih kenceng pakai injektornya yang punya GSX ya. Mantap ya. Jadi kualitas si mesin dan juga rangka bodi dan lainnya dari si GSX memang lebih mantap, terutama mesin. Beli GSX ini nggak khawatir. Beda dengan ketika saya beli CBR mungkin atau R15. Perlu ketelitian lebih, takutnya ada bagian yang rusak. Ini kalau Suzuki ini mantap ya. Terus ini kita lihat tutupnya. Biasanya kalau udah sering ganti oli, udah dibuka ini baru satu kali ganti oli. Jadi tutup ininya masih aman. Biasanya suka ada bekas ngebuka, ini nggak masalah. Sebetulnya tutup makin jelek berarti makin bagus karena makin banyak ganti oli gitu ya. Makin regas ininya bagus berarti makin banyak ganti oli. Jadi pada intinya pertama lihat dari kemulusan, dari kilometer. Kalau tahun nggak masalah. Lebih baik saya ini 2018 baru 2000 kilo daripada 2020 atau 2022 tapi kilometernya misalnya udah di atas 20.000. Kalau bisa cari usahakan ya kilometernya yang ya 20 ribuan sampai 30 ribu paling tinggi itu ya. Paling tinggi ya cari yang 20 ribu 30 ribu ya, syukur-syukur dapat 2 ribuan kayak saya. Jadi perhatikan kemulusan dari bodi sampai rangka sebagainya ya. Coba juga keenakannya, tapi Suzuki mah enak ya. Kalau masalah model Suzuki ya gak masalah, itu selera. Banyak yang bilang kayak lele, tapi Suzuki itu makin dipandang makin manis sebetulnya. Bodinya apalagi ini saya si hitam ini kayak elegan, keren, gahar gitu. Mungkin di next video saya akan bahas tentang keunggulan-keunggulan dari si GSX ini. Oke, mungkin itu aja panduan dari membeli GSX. Mudah-mudahan bermanfaat. Sukses buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bang Pedro si Mister Teknik mantap, gaspol.